Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman selalu bahagia dimanapun teman-teman berada ya. Oke nih teman-teman, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan lagi. Kita masih di Bali nih ya. Dan kali ini saya mulai dari Jalan Bypass Ngurah Rai nih. Dari arah pertigaan Patung Dewa Ruci di belakang saya. Dan arah di depan saya ini adalah arah menuju wisata wilayah Pantai Sanur. Dan kalau terus bisa ke arah Ubud juga teman-teman. Oke teman-teman, nanti di depan ada perempatan besar. Kalau kita belok kiri itu ke Jalan Sesetan dan bisa terus menuju Rumah Sakit Sanglah, Pasar Badung atau ke Kota Denpasar lah teman-teman. Dan kalau kita lurus kita ke arah Pantai Sanur. Nah, nanti kita akan belok kanan ya. Kenapa belok kanan? Karena saya akan menuju ke Jalan Raya Pelabuhan Benoa. Dan sengaja ingin mengajak teman-teman melihat langsung seperti apa sih situasi dan kondisi jalan tol Bali Mandara sekarang ini. Dan sekalian saya ingin bercerita sedikit tentang Pelabuhan Benoa dan jalan tol kebanggaan masyarakat Bali ini nih teman-teman. Jadi saksikan terus video ini ya sampai habis biar tahu situasi dan kondisi saat ini dan sekalian menikmati keindahan alam di sepanjang jalan tol ini. Dari Jalan Pelabuhan Benoa nanti menuju pintu keluar tol di Nusa Dua sana. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan sekaligus melihat situasi terkini di sepanjang jalan tol Bali Mandara ya. Oke nih teman-teman, dari perempatan besar tadi sebenarnya kita sudah berada di Jalan Raya Pelabuhan Benoa. Nah teman-teman, sekedar informasi aja nih, Pelabuhan Benoa ini adalah pelabuhan yang terdapat di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pelabuhan ini merupakan pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut. Jadi salah satu jalur laut kapal pelni dari arah timur, yaitu dari Nusa Tenggara Barat, dan juga dari jalur dari Surabaya. Kapal-kapal pelni juga kapal pesiar akan berlabuh di pelabuhan ini. Juga kapal-kapal yang membawa kebutuhan pokok dan barang-barang perdagangan dari seluruh Indonesia. Teman-teman, Pelabuhan Benoa telah mulai diusahakan sejak tahun 1924 loh, seiring dengan keberadaan bangsa Belanda di Kota Denpasar. Dan selanjutnya batas-batas lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Benoa telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 1990, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1990. Begitu teman-teman. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2010 Pelabuhan Benoa mendapat penghargaan dari majalah Dream World Cruise Destination sebagai Best Port Welcome. Gitu. Teman-teman, Pelabuhan Benoa ini berada di wilayah Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Jika ditempuh dari Kuta berjarak 8 km melalui Jalan Bypass Ngurah Rai seperti yang kita lewatin tadi. Dan kalau dari Rumah Sakit Sanglah Denpasar berjarak juga 8,6 km melalui Jalan Diponegoro dan Jalan Sesetan. Jadi pelabuhan ini strategis ya, karena dekat dengan Kota Denpasar, Kuta juga Sanur. Oh iya, jika teman-teman masuk ke pelabuhan ini dikenakan biaya distribusi di gerbang loket Pelabuhan Benoa sana ya. Teman-teman, pengembangan Pelabuhan Benoa Bali dalam konsep Bali Maritime Tourism Hub atau disingkat BMTH mendapat dukungan pemerintah loh melalui penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,2 triliun rupiah oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero atau Pelindo 3. Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan alur dan kolam pelabuhan tahap 2 yang merupakan salah satu dari 16 paket pengembangan BMTH. Teman-teman, Direktur Utama Pelindo 3 yaitu Bapak Boy Robianto pernah mengatakan di salah satu media mengatakan pengerukan alur dan kolam pelabuhan tahap 2 merupakan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang telah dikerjakan tahun 2019 lalu.
Dengan pengerukan alur dan kolam tahap 2, direncanakan kedalaman alur dan kolam pelabuhan Benoa sepenuhnya merata sedalam -12 meter low water spring. Seperti itu. Dan teman-teman, pengembangan pelabuhan ini dijadwalkan sepenuhnya rampung pada pertengahan tahun 2023. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Pelindo 3, Bapak Boy Robianto sebagai pengelola Pelabuhan Benoa kepada Bapak Iwayan Koster, Gubernur Bali. Boy mengatakan pengembangan Pelabuhan Benoa dilakukan secara bertahap dalam beberapa paket pekerjaan. Menurutnya hingga saat ini sudah masuk pada paket pekerjaan kelima dari 16 paket pekerjaan yang direncanakan. Lebih lanjut disebutkan beberapa pekerjaan sudah mencapai 100% loh. Begitu teman-teman, nanti akan menjadi pelabuhan skala internasional yang akan banyak berlabuh kapal-kapal laut dari seluruh dunia, juga kapal-kapal pesiar yang akan membawa wisatawan asing dari mancanegara. Keren lah pokoknya nanti. Nah teman-teman, kita sudah mulai memasuki pintu tol nih. Terima kasih nih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Arah Roda Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan yang berada di Pulau Bali ini. Yang nantinya teman-teman melalui Arah Roda Channel ini akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel, mall, tempat-tempat kuliner, belanja, dan semuanya yang berada di seperjalanan kita. Nah teman-teman, kita sudah mulai memasuki pintu tol nih. Teman-teman sudah tahu kan, jalan tol Bali Mandar ini adalah jalan tol di atas air pertama di Indonesia. Jalan tol ini diresmikan tahun 2013 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jalan tol yang merupakan singkatan dari kata maju, aman, damai, dan sejahtera ini menghubungkan jalur segitiga emas nih teman-teman, atau Triangle Connection, yaitu Bandara Ngurah Rai dan wisata area Kuta, Pelabuhan Benoa dan sekitarnya, seperti dari daerah Sanur dan Kota Denpasar, dan wilayah perhotelan daerah wisata di Nusa Dua. Begitu teman-teman, jadi mendekatkan dan sebagai jalan pengurai kemacetan juga di masa-masa tertentu nih, yang dulu sebelum pandemi COVID-19 di titik-titik seperti pertigaan Simpang Siur atau Patung Dewa Ruci hingga pertigaan Bandara Ngurah Rai itu sering macet teman-teman. Dengan menelan biaya 2,4 triliun dengan masa pengerjaan 14 bulan, jalan tol Bali Mandara ini mengusung tema Green, Strong, dan Beauty teman-teman. Green dikarenakan jalan di atas laut ini menyuguhkan pemandangan hijau dan ramah lingkungan. Strong karena bahan yang digunakan dengan kualitas terbaik, karena jalan ini dibangun di atas laut yang memiliki tingkat korosif tinggi teman-teman. Dan beauty adalah dengan adanya identitas tradisi Bali pada 3 pintu tol modern bernuansa Bali yang dirancang oleh arsitek Bali. Oh ya, oke teman-teman, kita sepakat ya untuk selalu kita patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Oke, sepakat ya, biar pandemik ini bisa cepat selesai. Sebelumnya nih, buat teman-teman, terima kasih banyak yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan Arah Roda Channel ini ya. Terima kasih. Teman-teman, cuaca hari ini kelihatan memang sangat cerah nih teman-teman. Walaupun saat ini di Jawa dan Bali sekarang ini lagi sering hujan nih teman-teman. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kadang paginya panas atau cerah seperti ini, bisa jadi sorenya hujan nih teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman beraktivitas atau liburan ke Bali dan sewa motor, diusahakan nih ya teman-teman untuk sewa motornya dipastikan ada jas hujannya.
buat jaga-jaga, dan jangan lupa selipin sendal jepit biar sepatu kita nggak basah kalau tiba-tiba turun hujan deras. Tentunya sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu dong nih, klik tombolnya ya biar makin oke. Karena satu like itu tambah semangat buat saya nih teman-teman. Juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa langsung up to date menerima notifikasi apabila ada video informasi terbaru dari Arah Roda channel ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Kali aja ada kata-kata saya yang salah atau ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang kurang dari yang saya informasikan ini. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut untuk melihat situasi dan kondisi terkini menyusuri jalur jalan tol Bali Mandara ini. Sekaligus juga untuk menikmati pemandangan laut di sekitar jalan tol ini, dan teman-teman juga ikut merasakan sensasi. Nah, sensasi naik kendaraan di atas laut nih. Nah teman-teman, mengenai tarif masuk jalan tol ini masih menggunakan tarif kedua yang masih ditetapkan sejak tanggal 30 Januari 2020 yang lalu ya. Kenapa saya bilang tarif kedua? Karena sejak tahun peresmiannya tahun 2013 yang lalu baru sekali nih ada penyesuaian tarif tolnya, yaitu pada tanggal 30 Januari 2020 yang lalu. Semoga saja nggak ada lagi kenaikan tarif ya. Karena hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1234/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol Bali Mandara, Nusa Dua, Ngurah Rai, Benoa. Penyesuaian tarif tol Bali Mandara tahun 2020 untuk kendaraan golongan 1, golongan 2, dan golongan 4 mengalami penyesuaian tarif dengan rata-rata sebesar 8,6%. Jadi untuk kendaraan golongan 1 seperti kendaraan sedan, jeep, pick up, truk kecil, tarif tol Bali Mandara tahun 2020 menjadi 12.500 dari yang sebelumnya 11.500, naik 1.000 teman-teman. Sementara untuk golongan 6 yaitu untuk sepeda motor atau kendaraan motor roda 2 naik menjadi Rp5.000 dari yang sebelumnya Rp4.500. Gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, berbicara tentang jalan tol Bali Mandara ini, ternyata jalan tol Bali Mandara ini punya beberapa keistimewaan yang menarik loh. Mau tahu? Yuk dikepoin ya. Keistimewaan yang pertama, tol Bali Mandara ini adalah jalan satu-satunya jalan tol yang memiliki lajur untuk kendaraan roda 2 teman-teman. Dengan begitu pengendara sepeda motor bisa mempersingkat waktu dan jarak saat hendak ke pelabuhan maupun kawasan wisata Nusa Dua. Keistimewaan menarik yang kedua dari tol di atas laut ini adalah jalan ini dipantau dengan ketat menggunakan CCTV, yang mana pemantauan dilakukan untuk meminimalisir hal yang tak diinginkan terjadi di tol Bali Mandara ini. CCTV yang terpasang di sejumlah titik di jalan tol ini beroperasi selama 24 jam sehari non-stop teman-teman. Jadi apabila ada kecelakaan atau ada kendaraan yang mogok di jalan tol ini akan segera bisa dibantu teman-teman. Nah, meski sudah beroperasi, ternyata ruas jalan tol ini bisa saja ditutup loh. Salah satu alasannya adalah jika hembusan angin mencapai 40 km per jam atau lebih saat diukur dengan anemometer. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kecelakaan akibat laju kendaraan yang tidak stabil karena hembusan angin yang kencang gitu teman-teman.
gitu. Oh ya, selain penutupan karena hembusan angin kencang, selain itu pengelola juga akan melakukan penutupan jalan tol ini loh, bahkan bisa sampai selama 24 jam, yaitu ketika saat masyarakat Bali merayakan Hari Raya Nyepi. Langkah penutupan jalan ini dilakukan untuk melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal di Pulau Dewata. Meski begitu, saat penutupan tetap akan ada pengkhususan untuk sejumlah kendaraan agar tetap bisa melintas. Kendaraan yang bisa melintas saat Hari Raya Nyepi adalah mobil ambulan atau mobil lain yang membawa pasien kritis, mobil pemadam kebakaran, atau kendaraan tim penolong bencana juga diperbolehkan melintas saat Hari Raya Nyepi. Itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, yang tak kalah menarik dari jalan tol ini adalah pembebasan lahan untuk pembangunannya. Karena bisa dibilang tol Bali Mandara ini adalah salah satu jalan yang tidak memerlukan pembebasan lahan yang besar. Ya iyalah, hal ini karena sebagian besar bangunannya berada di atas laut yang ditumpang oleh tiang-tiang penyangga. Hanya saja ada beberapa lahan mangrove yang tergerus pada masa konstruksi berlangsung. Keistimewaan menarik lain dari tol ini adalah di desainnya yang menjaga estetika, keindahan arsitektur, dan tetap mengusung budaya khas Bali ini teman-teman. Hal ini dapat dilihat dari desain atap gerbang tol, yang mana memiliki hiasan seperti bangunan di Bali pada umumnya. Gimana jalan tol Bali Mandara ini, keren kan? Tapi teman-teman, selama pandemi COVID-19 berlangsung sampai saat ini, arus kendaraan terutama di jalan tol terbilang mengalami penurunan nih. Seperti yang terjadi sekarang ini, teman-teman lihat sendiri kan, sepi kan? Ya seperti inilah kondisi saat ini teman-teman. Seperti inilah kondisinya sekarang. Jumlah pengguna jasa tol Bali Mandara dikatakan mengalami penurunan drastis, mencapai 80% per harinya. Pada kondisi normal, jumlah pengguna tol Bali Mandara tercatat sebanyak 50 sampai 55 ribu kendaraan per harinya loh. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, jumlah pengguna jalan tol ini bisa menurun drastis, hanya 10 hingga 15 ribu kendaraan. Bahkan jumlahnya bisa di bawah lagi. Seperti situasi dan kondisi saat ini teman-teman. Gimana? Terlihat sepi kan? Karena selama pandemi ini kita memang harus membatasi mobilitas keseharian kita juga sih teman-teman. Jadi kalau nggak penting-penting amat untuk keluar rumah, ya di rumah aja lah ya. Oke teman-teman, jadi sudah ikut merasakan dan melihat langsung situasi dan kondisi di sepanjang jalur jalan tol Bali Mandara ini ya. Di masa pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan selesainya ini, jalan tol ini memang sudah bukan menjadi jalan utama lagi nih teman-teman. Selain biayanya yang lumayan mahal untuk jalan tol yang hanya sepanjang 12,7 km ini saja, juga saat ini keadaan Pulau Bali ini sudah hampir 2 tahun ini sepi dari wisatawan teman-teman. Sehingga jalur utama darat yaitu Jalan Raya Bypass Ngurah Rai dari arah Sanur hingga pertigaan bandara, bahkan hingga ke Nusa Dua sudah relatif sepi teman-teman, dan tidak semacet dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Saya senang bisa berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa menambah informasi tentang situasi dan kondisi Bali saat ini. Apabila video ini menyenangkan dan bisa menghibur teman-teman, teman-teman bisa memencet tombol like-nya ya, dan juga jangan lupa subscribe Arah Roda channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi-informasi di video berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih.